Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, sahabat di mana saja Anda berada. Sekarang saatnya kita ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Bersama saya Panjarto, nanti juga akan dibantu oleh 8 reporter dari 9 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Untuk kesempatan pertama kita akan bergabung dengan Karina Putri, Suara Sidoarjo. Sidoarjo kembali zona merah, perusahaan bagi-bagi puluhan ribu masker. Silakan Karina. Ya, terima kasih Panji. Pasca ditetapkannya Kabupaten Sidoarjo kembali ke status zona merah penyebaran COVID-19, sebuah perusahaan di Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah preventif. Adalah perusahaan PT Santos Jaya Abadi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman kopi. Perusahaan tersebut membagikan 70.000 masker di Desa Beringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada Jumat kemarin. Amalia Melani, General Affair PT Santos Jaya Abadi mengatakan, penggunaan masker merupakan pencegahan penyebaran COVID-19 yang sangat efektif bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Sebagaimana dengan bunyi slogan, maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. PT Santos Jaya Abadi juga melakukan pengadaan dan pembuatan masker melalui program Corporate Share Value yang dimana bekerja sama dengan 40 penjahit warga desa sekitar perusahaan. Hal itu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam masa pandemi. Tidak hanya bagi-bagi masker, pihaknya juga mengajak warga khususnya Beringin Bendo untuk tetap produktif dan menjalankan protokol kesehatan. Nah, untuk tambahan sahabat persebaran penyebaran COVID-19 di Kabupaten sendiri, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Agustus kemarin untuk pasien UDP sendiri sampai saat ini sebanyak 1.761 orang, pasien PDP sebanyak 1.212 orang, pasien konfirm positif sebanyak 3.914 orang, 223 orang yang merupakan pasien meninggal dunia, dan yang terakhir adalah pasien sembuh sebanyak 2.854 orang. Saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Panji. Bergeser ke Agustin Merdekawati dari LPPL Ersal FM Nganjuk, 1 orang terkonfirmasi COVID-19 lakukan isolasi mandiri. Agustin. Terima kasih Panji. Jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh terus bertambah. Kemarin total ada 5 pasien rumah sakit yang diperbolehkan pulang setelah dinyatakan negatif COVID-19. Meski demikian, selama di rumah mereka tetap diwajibkan menggunakan masker. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan, pasien yang sudah pulang di rumah juga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan dan setiap beraktivitas harus memakai masker. 5 orang yang kemarin dinyatakan sembuh dirawat di sejumlah rumah sakit, yakni pasien berusia 40 tahun asal Pace yang dirawat di Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri, kemudian 4 pasien lainnya dirawat di Nganjuk. Mereka adalah laki-laki berusia 57 tahun asal Sukamoro yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Empu Sendok. 2 pasien lainnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Mustajab, yakni laki-laki berusia 47 tahun asal Tanjung Anom dan laki-laki berusia 57 tahun asal Kertosono. Terakhir, pasien laki-laki berusia 40 tahun asal Pace. Di luar pasien yang sembuh, menurut Hendri, saat ini masih ada 47 orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri. 1 di antaranya, puluhan pasien tersebut merupakan pasien terkonfirmasi positif baru yang ditemukan kemarin adalah laki-laki berusia 26 tahun asal Lengkong. Pasien baru tersebut tidak ada gejala dan sekarang melakukan isolasi mandiri. Pasien tertular dari pasien terkonfirmasi positif lainnya. Dengan penambahan 1 pasien positif tersebut, total kasus COVID-19 di Nganjuk sebanyak 252 orang, sebanyak 175 orang dinyatakan atau diantaranya dinyatakan sembuh, adapun 30 pasien lainnya meninggal dunia. Dari ratusan pasien terkonfirmasi positif tersebut, pasien paling banyak berasal dari Kecamatan Kertosono, sebanyak 34 orang, kemudian 30 orang lainnya dari Kecamatan Ngeronggot, adapun Tanjung Anom sebanyak 26 pasien. Kemudian di Locer sebanyak 20 pasien dan Nganjuk, Bagor, Baron, Pace, dan Brebek, Bagor dan Wilangan yang masing-masing memiliki belasan pasien. Untuk pasien Wilangan semua sudah sembuh. Kembali ke studio. Ya, terima kasih. Dan kita menuju ke LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina. Masa adaptasi kebiasaan baru
Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Blitar tegaskan kegiatan resepsi pernikahan belum boleh digelar. Risma. Ya baik, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus melaksanakan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan di tempat umum, termasuk memberikan arahan kepada masyarakat agar sementara waktu tidak menghadiri kerumunan massa. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setiobudi menegaskan bahwa sesuai petunjuk dari tim gugus tugas, segala bentuk kegiatan yang mengundang banyak orang ini tidak diperbolehkan. Satu di antaranya yakni kegiatan resepsi pernikahan dalam bentuk apapun, ini juga belum boleh digelar di Kabupaten Blitar. Hanya saja untuk akad nikah ini bisa tetap dilaksanakan tetapi secara terbatas dan juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena yang dikhawatirkan jika tetap menggelar acara ini nanti bisa muncul klaster baru. Untuk itu, tim gugus tugas tidak memperbolehkan siapapun melaksanakan resepsi pernikahan. Dia menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap berperilaku hidup bersih dan juga sehat kapanpun dan dimanapun berada. Dan apabila nanti ditemukan orang yang melanggar, maka petugas ini akan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ada Kolik Maulidi dari LPPL Realita FM Pamekasan. Persentase tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Pamekasan semakin tinggi. Kolik. Iya Panji, meski penularan pandemi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih berlangsung dan terus bertambah, namun presentase tingkat kesembuhan pasien COVID-19 saat ini semakin tinggi dengan diukur dari presentase para pasien yang telah sembuh. Dr. Saiful Hidayat sebagai Ketua Penanggulangan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan mengatakan, jumlah suspek di Kabupaten Pamekasan ini masih terus bertambah, namun tingkat kesembuhan pasien COVID-19 meningkat. Jika dipresentasekan meningkat sampai 60%. Dr. Saiful menyampaikan, kriteria kesembuhan pasien positif COVID-19 saat ini sudah lebih longgar lagi. Jika dulu pasien positif COVID-19 dapat dikonfirmasi telah sembuh, yakni harus melalui tes PCR dan menunggu 2 kali hasil swab. Sedangkan saat ini hanya dengan tes PCR swab 1 kali, kemudian menunggu waktu. Jika pasien telah lebih dari 10 hari tidak mengalami gejala apapun, maka pasien dapat pulang. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 794 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 43 orang, selesai pengawasan 708 orang, dan meninggal dunia 43 orang. Sedangkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 259 orang, di antaranya sedang dirawat 19 orang, telah sembuh sebanyak 213 orang, dan pasien meninggal sebanyak 27 orang. Demikian Khalid Maulidi, Realita FM menyampaikan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji di studio. Baik sahabat pendengar di mana saja Anda berada, tentunya Anda bisa mengikuti program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 11:05 di LPPL Malopati FM Bojonegoro, LPPL Pradia Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Suara Madiun, LPPL Mahardika FM Kota Blitar, dan LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Bergeser ke Isyatun Hania, LPPL Suara Gresik, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gresik sedang persiapkan perkemahan virtual dalam rangka Hari Pramuka ke-59. Hania. Malam menjelang tanggal 14 Agustus. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, agenda tersebut mengalami sedikit perubahan yang akan berbeda dari tahun sebelumnya. Kuartir Daerah Jawa Timur memberikan instruksi bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara virtual, baik upacara maupun dengan perkemahannya. Dalam hal ini juga, Kuartir Cabang Gresik sedang dalam tahap persiapan perancangan susunan kegiatan secara virtual. Selaku Wakil Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Gresik, Koordinator Bagian Organisasi dan Hukum mengatakan nantinya pelaksanaan para peserta tetap berada di rumah. Instruksi lancar ya, kalau sedang kita
yang ini perkemahan virtual anggota di rumah. Jadi, biasanya ini masih uji coba. Setelah pasang tenda, jangka waktu pasang tenda itu akan sudah berdiri kan gitu ya. Kalau sudah terlatih insya Allah bisa 4-5 berdiri, kemudian nanti difoto, disampaikan, dilaporkan. Kemudian nanti setelah itu upacara kan mungkin secara virtualnya oleh 3 orang pengibar bendera, yang lainnya sana mengikuti secara virtual. Kemudian nanti acara kegiatan-kegiatan biasanya ada penjelasan terkait dengan agenda itu biasa disampaikan secara virtual. Selain itu, Bapak Supriyasto juga mengatakan bahwa perkemahan virtual ini akan dilaksanakan pada akhir Agustus dan dilaksanakan di masing-masing kuartir ranting. Perkemahan virtualnya untuk yang di Gresik memang mengikuti hanya di Surabaya ya, di kuartir ya. Ini diperkirakan akhir Agustus kalau memungkinkan kondisinya virtual. Pandemi kelihatannya ini dipercayakan oleh kuartir. Ya, teman-teman menyelenggarakan kegiatan ini yang penting agenda tidak terhenti. Umpamanya apel besar pun ada, tapi disederhanakan gitu ya. Kemudian tanggal 14 diwajibkan sebagai bentuk perseorangan. Besok ada gerakan setiap anggota pramuka yang sudah pernah dilantik, maka wajib sehari menggunakan seragam pramuka. Harapannya kegiatan ini dapat menghilangkan kejenuhan anggota selama masa pandemi, agar mereka tetap memiliki motivasi sebagai tunas yang nantinya akan memikul tanggung jawab di masa depan. Sahabat, selanjutnya saya akan memberikan informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 14 Agustus 2020. Saat ini sebanyak 2.207 orang telah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, 1.538 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan 159 orang telah meninggal dunia. Saya Syatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Berikutnya ada Kiki Desilia dari LPPL Suara Madiun menerima CSR dari perusahaan Wali Kota Madiun segera salurkan untuk meningkatkan imun masyarakat. Kides. Peningkatan imunitas masyarakat di era kenormalan baru tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab stakeholder terkait untuk mewujudkan masyarakat sehat dan dalam rangka menangkal penyebaran virus corona. Tak heran jika bantuan terus mengalir untuk menunjang kesehatan masyarakat di Kota Pendekar. Pemkot Madiun menerima program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI berupa 2.500 masker dan bantuan minuman penunjang imunitas tubuh dari PT Wings Food Depot Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kepedulian 2 perusahaan yang ada di Kota Madiun tersebut. Dikatakan, melalui bantuan yang diberikan diharapkan mampu mengoptimalkan program Pemkot untuk meningkatkan imunitas tubuh masyarakat. Wali Kota juga menambahkan, CSR yang diterima oleh Pemkot ini langsung disalurkan kepada masyarakat lewat bagi sayur segar, telur, dan susu yang sudah rutin dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id per tanggal 14 Agustus, kasus konfirmasi sebanyak 43 orang, 13 orang suspek, 2 probable, dan 23 orang lainnya sembuh. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Bergeser untuk informasi berikutnya, kali ini bersama Afik Rahardian, LPPR Mahardika FM Kota Blitar. Jumlah kumulatif pasien COVID-19 di Kota Blitar terus bertambah. Sampai Jumat 14 Agustus kemarin mencapai 74 kasus. Afik.
Hal ini dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika Jumat 14 Agustus 2020. Sesuai dengan hasil laporan harian COVID-19 Kota Blitar, Mukhlis mengatakan 3 kasus konfirmasi baru ini terdiri dari 2 kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar, diantaranya seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kelurahan Rembang pada tanggal 14 Agustus 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif dan saat ini yang bersangkutan berada di gedung isolasi. Berikutnya seorang laki-laki berusia 56 tahun dari Kelurahan Pakunden pada tanggal 14 Agustus 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif dan saat ini berada di gedung isolasi. Kasus konfirmasi yang ketiga, seorang laki-laki berusia 53 tahun dari Kelurahan Sananwetan tanggal 10 Agustus 2020 berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan keluhan pusing dan mual. Kemudian dirujuk ke rumah sakit swasta Kota Blitar dan dilakukan fototoraks. Hasilnya ada pneumonia. Yang bersangkutan selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen dan tanggal 14 Agustus 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif dan saat ini melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 77 orang atau bertambah 3 orang. Yang pertama adalah seorang perempuan berusia 38 tahun. Yang kedua adalah seorang laki-laki berusia 53 tahun. Kasus konfirmasi yang ketiga adalah seorang laki-laki berusia 56 tahun dari Kelurahan Pakunden. Dengan bertambahnya 3 kasus konfirmasi baru ini, hingga sekarang jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar mencapai 77 orang dengan rincian 6 orang berada di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Darurat, 1 orang melakukan isolasi mandiri, 12 orang berada di gedung isolasi, 6 orang meninggal dunia, dan sebanyak 49 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terakhir ada peluang bersama rekan Iwan Siswoyo, LPPL Malawapati FM Bojonegoro. Masa pandemi, sedekah bumi di Kecamatan Dander, Bojonegoro dilaksanakan secara sederhana. Iwan. Ya, sahabat, ada yang berbeda pelaksanaan sedekah bumi di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro tahun ini. Karena pandemi COVID-19, tradisi yang digelar pada Jumat kemarin dilaksanakan secara sederhana. Walaupun tanpa pagelaran taib seperti tahun sebelumnya, sedekah bumi kali ini ada nilai positif lainnya, yakni dengan tumpengan dan menabur benih ikan sepanjang sungai yang bermuara dari sumberan tempat di mana tasyakuran digelar. Kepala Desa Dander, Juprianto bilang, tidak mengurangi nilai syukur. Pada sedekah bumi kali ini tetap membuat tumpeng. Selain itu, bersamaan perayaan HUT RI ke-75 untuk menjaga ekosistem sungai. Pihaknya berharap warga dapat menciptakan wisata air sungai Sumberan Dander dengan diawali dari menjaga kebersihan sungai. Sementara update COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada Jumat kemarin, ada sebanyak 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Mereka berasal dari Kecamatan Bojonegoro 2 orang dan Kecamatan Malo 1 orang. Selain itu ada 1 orang di Kecamatan Balen yang dinyatakan sembuh. Dengan adanya penambahan kasus dan pasien sembuh, jumlah konfirmasi positif secara kumulatif sebanyak 289 orang, meliputi aktif atau dirawat 43 orang, sembuh 216 orang, dan meninggal dunia 30 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, demikian tadi sahabat pendengar, di mana saja Anda berada, 8 reporter sudah menyajikan informasinya untuk percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Dan tentunya selalu gunakan masker dimanapun Anda berada karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Saya Panjarto, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal